Oke, hello guys, balik lagi bersama gua Brutal Gaming. Oke guys, di video kali ini masih seperti yang kemarin ya guys, menampilkan tugas kuliah saya guys. Tapi sekarang masih tugas AIK guys, yaitu judulnya tentang iman kepada makhluk gaib. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya habis nonton video ini ya. Oke, dah tengok video kali ini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Najib. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, masih seperti yang kemarin-kemarin, yaitu menampilkan tugas AIK yang bertemakan beriman kepada makhluk gaib. Nah, di sini secara bahasa, kata gaib adalah bentuk masdar dari kata ghabba yang berarti setiap yang tidak dapat dicerna oleh panca indera, baik yang diketahui atau tidak. Maksudnya tidak bisa dilihat oleh panca indera secara telanjang. Sedangkan secara istilah, beriman kepada yang gaib adalah percaya kepada segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dicapai oleh akal biasa, akan tetapi hanya dapat diketahui berdasarkan wahyu atau kabar yang diterima oleh para nabi dan rasul. Iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya, hakku al-yakin, bahwa ada entitas di luar dunia indrawi. Entitas ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar ajaran filosofi abstrak ataupun perumpamaan atau majas. Salah satu ciri utama orang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Tuhan bukannya ajaran filosofi yang muncul dari renungan orang-orang yang kalah atau teraliensi menghadapi realitas kehidupan sebagaimana dituduhkan kaum ateis. Surga dan neraka bukanlah sekedar ajaran menghibur dan alat untuk menakut-nakuti seseorang agar dia tidak berbuat semena-mena. Jadi di sini tuh orang ateis itu pendapat bahwa surga dan neraka itu hanya imajinasi atau cuman ada di bayangan saja, belum tentu akan terjadi hal seperti itu. Cuman dalam Islam surga dan neraka ataupun hari kiamat itu pasti akan datangnya, atau ada semua makhluk hidup di dunia ini itu pasti akan merasakannya, apa itu surga, apa itu neraka. Bahkan akan menginjak dua itu, maka melewati apa siksa kubur ataupun kematian. Tapi semuanya benar-benar ada. Dengan kata lain, orang mukmin wajib meyakini bahwa ada realitas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Ada entitas non-logis di luar daya visual, kuwah an-nadri, dan daya pikir kuwah al-fikri manusia. Ajaran inilah yang membedakan Islam dengan materialisme angin modernisme yang datang dari barat, westernisasi. Adanya ingin menggusur akidah Islamiyah digantikan dengan akidah jahiliyah. Kepercayaan seseorang kepada yang gaib semakin menipis karena terlalu mengedepankan rasionalitas empiris, dinamis, non-materi dipojokkan dengan dan dituduh sebagai sesuatu yang serba mitos. Orang yang percaya pada sesuatu yang gaib dikatakan sebagai orang yang kurang modern.
Nah, ada juga dari saya sudah pernah mendengar kan pengajian ya tentang makhluk gaib. Ada yang bilang makhluk gaib itu hanya sebuah mitos atau cuman pikiran kita yang sedang kacau atau kita sedang tidak konsentrasi, itu kita bisa melihat barang-barangnya seperti itu atau benda-benda seperti itu. Tidak seperti itu juga, bahwa barang gaib itu pasti akan adanya. Di sini pun ada benda gaib atau makhluk gaib itu, cuman kita tidak bisa melihat dengan panca indera, cuman bisa merasakan bahwa di sini itu ada. Bahwa makhluk gaib itu bukan mitos, itu memang fakta adanya. Di Quran surat Al-Jin itu juga sudah diterangkan bahwa makhluk gaib itu ada, diciptakan malaikat, jin itu juga diciptakan oleh Allah. Makanya perkembangan zaman atau mengikuti modern bahwa tidak ada makhluk gaib atau mitos itu tuh salah, ya. Kelompok ini yang disebut oleh Al-Quran dengan Al-Qadar, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran surat Al-Jathiyah ayat 45. Kelompok materialis ahlu ad-dar hanya mempercayai kehidupan materi. Mereka percaya hanya hukum alamlah yang menyebabkan semuanya hancur. Tidak ada kuasa di balik semua yang real. Keadaan dunia ini tak ada kaitannya dengan dimensi gaib, termasuk kuasa Tuhan. Keimanan seorang mukmin pada yang gaib akan menjadi cara pandang yang membedakan dengan orang materialis. Keimanan ini menjadi alat kontrol sehingga akan senantiasa berbuat jujur dimanapun mereka berada. Ia menjadi manusia yang mandiri dan sadar atas dirinya. Komitmen dalam bentuk perbuatan baik akan dilakukan kapanpun dan dimanapun ia berada. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang egois, ambisius, dan penuh motif. Keimanan pada hal gaib inilah yang kiranya mampu menepis egoisme manusia sehingga ia berbuat dengan tulus dan ikhlas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3, Allah menegaskan beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian harta atau rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Isi kandungan dari ayat di atas menerangkan bahwa manusia terbagi atas dua golongan. Pertama adalah mereka yang hanya mempercayai hal nyata namun tidak mempercayai atau tidak mengakui adanya sesuatu di balik kenyataan itu. Orang-orang yang seperti itu biasanya tidak mempercayai adanya Tuhan, malaikat, makhluk gaib, hari kiamat, ataupun qadar dan lain-lain. Sedangkan golongan kedua adalah orang yang mempercayai adanya hal yang nyata dan gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dimulai dengan kalimat mereka yang beriman kepada yang gaib. Kata yang gaib dapat diartikan dengan yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, tidak tampak oleh mata, tidak dapat didengar dengan telinga, namun keberadaannya dapat dirasakan. Beriman kepada yang gaib, yang pertama adalah iman kepada Allah, zat yang menciptakan seluruh alam yang tidak dapat disaksikan oleh mata telanjang, akan tetapi dapat dirasakan sifat dan wujudnya. Nah, jika orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun makhluk gaib itu, maka dia itu juga tidak percaya bahwa adanya Allah, adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Seperti contoh, mohon maaf ya, seperti agama lain ya, dia mempercayai adanya patung, patung yang memberi mereka makan, yang memberi mereka minum, bahwa yang disembah mereka itu adalah benda mati ataupun tidak bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan. Mereka minta kepada patung, tapi belum tentu patung itu akan
memberinya, bahkan tidak akan pernah patung itu memberikannya, kecuali hanya Allah yang memberikannya, entah itu lewat jalan apapun. Nah, di sini juga menerangkan bahwa kita itu harus sebagai umat muslim itu percaya dengan apa adanya makhluk gaib di dunia ini. Tidak hanya dengan egois kita, wah tidak ada makhluk gaib di dunia ini, nggak ada setan, nggak ada kata jin, nggak ada iblis. Itu salah, bahwa iblis, jin ataupun setan itu ada di sekeliling kita. Bahkan raga kita ini dijaga oleh dua makhluk gaib, yaitu malaikat yang senantiasa menjaga kita, mencatat amal baik dan buruk kita, selalu mengawasi kita dalam gerak-gerik perbuatan kita, maupun itu baik maupun itu buruk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.